Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Riko Herdian Saputra, MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah Implementasi dan Evaluasi Sistem Informasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, belajar, dan berdiskusi bersama dalam kegiatan presentasi kelompok kali ini. Perkenalkan, saya Ika Safti Saleha dengan NPM 22710200027 sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dari kelompok 4. Dan rekan saya ada Dias Tirana Ilham dengan NPM 22710200201 dan Edit Pandia Danika dengan NPM 22710200179. Adapun tema yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini adalah konsep dasar evaluasi kinerja sistem informasi. Selanjutnya, mari kita simak pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada rekan-rekan pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengapa evaluasi sistem informasi sangat penting. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, sistem informasi bukan hanya alat teknologi, tapi bagian penting dari proses bisnis. Kedua, ada evaluasi sistem informasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem mendukung tujuan organisasi, memberikan manfaat nyata dan layak secara teknis dan ekonomis. Efisiensi secara ekonomi. Ketiga, ada evaluasi yang tepat dapat membantu organisasi untuk mengetahui apakah investasi TI memberikan hasil dan menghindari kegagalan sistem yang merugikan waktu, biaya, dan produktivitas. Materi selanjutnya ada tujuan evaluasi sistem informasi. Yang pertama, menilai efektivitas sistem. Poin kedua ada mengukur efisiensi, yaitu evaluasi juga bertujuan untuk mengukur efisiensi sumber daya yang digunakan oleh sistem. Poin ketiga ada mengevaluasi kepuasan pengguna. Poin keempat ada meningkatkan pengambilan keputusan. Materi selanjutnya ada pentingnya model evaluasi. Yang pertama, tanpa model evaluasi bisa terlalu subjektif atau tidak konsisten antar evaluator. Yang kedua, model evaluasi membantu memberikan struktur dan indikator yang jelas, memfokuskan evaluasi pada aspek penting, misalnya kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan memungkinkan perbandingan antara sistem. Oke, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Model Dillon and Emshilin is success model. Model Dillon and Emshilin merupakan salah satu model evaluasi sistem informasi yang paling komprehensif dan sering digunakan dalam berbagai studi serta praktik manajemen sistem informasi. Model ini memecah elemen keberhasilan SI menjadi 6 komponen utama yang saling berkaitan. Model ini menilai bukan hanya dari segi teknis, tapi juga aspek layanan, perilaku pengguna, dan dampak dari pengguna sistem tersebut terhadap organisasi. 6 komponen tersebut yaitu 1. Kualitas sistem, menilai stabilitas sistem, kecepatannya dalam memproses data, serta kemudahan antar muka pengguna. Sistem yang sering error, lambat, atau membingungkan secara desain akan dinilai buruk. Sistem yang berkualitas tinggi harus menunjang aktivitas pengguna tanpa hambatan teknis yang berarti. 2.
kualitas informasi, berfokus pada ketepatan, kelengkapan, dan relevansi informasi yang disajikan oleh sistem. Sistem harus mampu menyajikan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan tepat guna sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk operasional maupun pengambilan keputusan strategis. 3. Kualitas layanan. Aspek ini berkaitan dengan dukungan teknis yang diberikan kepada pengguna, termasuk kecepatan respon tim IT, ketersediaan dalam help desk, dan kemudahan memperoleh bantuan saat terjadi kendala teknis. Tanpa layanan yang responsif, pengguna bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem. 4. Kepuasan pengguna. Diukur dari sejauh mana pengguna merasa sistem membantu aktivitas kerja mereka. Sistem yang baik akan memberikan pengalaman yang menyenangkan, efisien, dan membuat pekerjaan pengguna menjadi lebih ringan atau lebih cepat terselesaikan. 5. Pengguna sistem mengacu pada seberapa sering dan seberapa dalam sistem digunakan dalam kegiatan harian pengguna. Jika sistem tidak dimanfaatkan secara aktif, maka mungkin ada kendala baik dari sisi teknis, pelatihan, atau persepsi manfaat. 6. Manfaat bersih. Komponen ini menilai dampak akhir dari penerapan sistem terhadap organisasi secara keseluruhan. Misalnya efisiensi kerja, penghematan biaya, peningkatan komunikasi internal, atau peningkatan keuntungan. Pengertian dan penemu model Delon and McLean. Model ini secara khusus dikembangkan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem informasi dengan pendekatan yang menyeluruh. Dalam pendekatan ini, 3 faktor kunci, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki pengaruh langsung terhadap pengguna sistem dan kepuasan sistem, yang kemudian menentukan apakah sistem itu memberikan manfaat bersih bagi organisasi. Model ini pertama kali dikenalkan oleh William Delon dan Ephraim McLean pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2003. Tujuannya adalah menyusun satu kerangka evaluasi yang bisa digunakan secara konsisten oleh berbagai organisasi untuk mengukur sejauh mana sistem informasi memberikan kontribusi nyata. Model ini menjawab kebutuhan organisasi akan pendekatan yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi itu dimanfaatkan dan berdampak secara organisasi. Acceptance Model TAM adalah model evaluasi yang fokus pada penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model ini menilai bagaimana persepsi pengguna terhadap suatu sistem akan memengaruhi keinginan dan keputusannya untuk benar-benar menggunakan sistem tersebut. Ada 2 faktor utama yang dinilai. 1. Perceived usefulness (PU). 2. Perceived ease of use. TAM dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 dan telah menjadi suatu model yang paling banyak dirujuk dalam penelitian sistem informasi. TAM digunakan untuk mengevaluasi sistem baru, khususnya aplikasi berbasis teknologi terkini yang membutuhkan adopsi dari pengguna akhir. Kelebihan kekurangan dan contoh TAM. Kelebihan sederhana dan mudah diukur, hanya memerlukan 2 variabel utama,
cocok digunakan untuk mengevaluasi sistem atau aplikasi baru. Kekurangannya terlalu sederhana karena hanya mempertimbangkan dua faktor, tidak mempertimbangkan konteks organisasi seperti budaya kerja, dukungan manajemen, atau faktor eksternal lainnya yang memengaruhi adopsi sistem. Contoh penerapan TEM. 1. Evaluasi aplikasi mobile banking untuk melihat apakah pengguna merasa aplikasi tersebut bermanfaat dan mudah digunakan. 2. Evaluasi sistem absensi digital oleh karyawan untuk melihat tingkat kenyamanan dan penerimaan mereka terhadap sistem baru yang menggantikan sistem manual. Tax teknologi fit. Model ini menilai apakah fitur-fitur teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan jenis tugas yang harus dilakukan oleh pengguna. TTF menyatakan bahwa ketika teknologi sangat cocok dengan tugas pengguna, maka kinerja individu akan meningkat secara signifikan. Model ini dikembangkan oleh Goodhue dan Thomson pada tahun 1995 dan menekankan pentingnya pemilihan teknologi yang tepat untuk tugas yang spesifik. Kesesuaian antara teknologi dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas sistem. Model ini cocok diterapkan di lingkungan operasional dan teknis seperti back office, logistik, dan produksi, di mana efisiensi dan kecocokan sistem terhadap pekerja sangat menentukan kinerja. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Irana Ilham dengan NPM 2271020201. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang dari selesai di slide 12. Untuk COBIT, Control Objectives for Information and Related Technologies. COBIT adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh organisasi ISACA. Framework ini membantu organisasi untuk memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan bisnis, dikelola dengan baik, memberikan nilai nyata, dan memenuhi ketentuan hukum atau regulasi. COBIT berfokus pada pertama, kepatuhan terhadap regulasi, kedua, manajemen risiko TI, dan ketiga, pengendalian internal atas sistem informasi. Model ini sangat cocok untuk digunakan oleh organisasi besar yang memiliki kebutuhan pengawasan tinggi seperti perbankan, pemerintah, atau institusi keuangan. Untuk kelebihan atau kekurangan dan contoh COBIT, yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yaitu memberikan standar tata kelola teknologi informasi yang jelas dan terukur. Yang kedua, memastikan bahwa teknologi informasi mendukung dan tidak bertentangan dengan strategi bisnis organisasi. Kekurangannya yaitu kompleks dan teknis, tidak cocok untuk organisasi kecil, membutuhkan sumber daya dan pelatihan khusus untuk bisa diterapkan dengan benar. Untuk contohnya, perusahaan perbankan menggunakan COBIT untuk memastikan sistem teknologi informasi mereka mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terlindung dari berbagai risiko teknologi seperti kebocoran data, fraud digital, dan gangguan layanan. Selanjutnya, ITIL atau Informasi Teknologi Infrastruktur Library. ITIL adalah sekumpulan praktik terbesar best practice dalam manajemen layanan teknologi informasi IT Service Management. Tujuan utama ITIL adalah memastikan bahwa layanan teknologi informasi dalam organisasi yang pertama berjalan efektif dan efisien, memberikan nilai kepada pelanggan, dikelola sepanjang siklus hidup layanan. Model ini dikembangkan oleh Excelos dan digunakan secara luas di seluruh dunia, khususnya oleh organisasi teknologi informasi yang memiliki struktur layanan besar dan beragam. Fokus kelebihan, kekurangan, dan contoh ITIL. Fokus utama ITIL. Yang pertama, siklus hidup layanan TI, strategi desain, transition, operation improvement. Yang kedua, proses pentingnya, incident management, change management, dan problem management.
Untuk kelebihannya sendiri, pertama memiliki efisiensi dan kualitas layanan teknologi informasi, dan kedua menghadirkan standar layanan yang profesional dan terukur. Untuk kekurangannya, pertama implementasinya kompleks dan mahal, sulit diterapkan di organisasi kecil yang memiliki sumber daya terbatas. Contohnya perusahaan layanan internet, memakai ITIL untuk mengelola sistem helpdesk, memastikan setiap keluhan pelanggan ditangani sesuai prosedur standar dan tidak terabaikan. Untuk perbandingannya, Delon dan McLaren yang fokus kepada kinerja dan keberhasilan, cocok untuk sistem skala besar. Dan kedua, TAM, penerimaan pengguna, cocoknya untuk sistem atau aplikasi baru. Yang ketiga, TTF, fokus kecocokan tugas teknologi dan cocok untuk operasional dan back office. Untuk yang COBIT, fokus kepada tata kelola dan audit teknologi informasi dan cocok untuk organisasi besar dan regulasi. Dan ITIL, fokus pada layanan dan proses teknologi informasi, cocok untuk IT service dan manajemen. Mungkin itu sekian dari presentasi dari saya, dan saya akan kembalikan kepada moderator Saudari Ike Septi Solha. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.